Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, tinggal tenang dan percaya. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya kehidupan kami akan diberkati. Kami sangat percaya hidup kami jadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tinggal tenang dan percaya. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Jadi saudara, jelas dikatakan dengan bertobat, itu yang pertama. Tinggal diam akan diselamatkan. Lalu kemudian tinggal tenang, lalu kemudian percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih sebenarnya kebutuhan utama ataupun yang tertinggi di dalam kehidupan ini? Kalau ini disurvei, ditanya tiap-tiap orang, pasti berbeda-beda jawabannya. Nah, salah satu saudara yang sangat-sangat dibutuhkan dalam hidup ini adalah tenang dan percaya. Dalam hal tenang, banyak orang mencarinya. Ada banyak orang akhir-akhir ini gak bisa tenang. Karena gak tenang, gak bisa berdoa. Karena gak tenang, melakukan banyak kekeliruan, kesalahan-kesalahan. Karena tidak tenang. Jadi satu ketenangan dan percaya itu adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Sangat dibutuhkan. Nah, saudara, bagaimana caranya untuk kita tenang, lalu kemudian percaya? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari supaya saudara dan saya bisa tenang dan percaya. Maka yang pertama adalah hiduplah tenang. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sesungguhnya saudara, dari manakah ketenangan itu berasal? Maka Mazmur 62 ayat 2 tadi berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bahkan ada lagunya saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan.
Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Ku tidak da. Jadi saudara, hanya di dalam Tuhanlah ada ketenangan, ketenangan sejati. Hidup yang tenang akan membuat kita dapat berdoa. Hidup yang tenang akan membuat kita dapat berpikir dengan baik. Hidup yang tenang akan membuat kita kemudian dapat mengambil keputusan dengan baik. Ya, jadi hidup tenang artinya belajar menguasai diri dalam segala keadaan. Segala sesuatu saudara ada waktunya kok. Ada waktunya lahir, ada waktunya bertumbuh, ada waktunya muda, ada waktunya tua. Segala sesuatu ada waktunya saudara. Jangan kita tidak tenang. Jangan kita buru-buru. Ada waktu untuk diam, ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk bergerak. Hidup tenang ditandai dengan tidak sibuk mencari kesalahan orang lain dan kelemahan orang lain. Jadi saudara, waktu Anda tenang, itu menjadi sebuah kekuatan. Waktu Anda tenang, itu menjadi sebuah kemenangan untuk kita menghadapi ataupun menyelesaikan masalah apapun. Karena ketenangan itu kekuatan. Ya. Nah, itu yang pertama yang perlu kita ketahui adalah hiduplah tenang. Ya. Hiduplah tenang. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah hiduplah percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita jujur. Sudahkah kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Amsal 3 ayat 5 versi bis dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Sepenuh hati saudara, tidak setengah-setengah. Sepenuh hatimu percayalah kepada Tuhan. Sesungguhnya percaya kepada Tuhan adalah hal yang sangat mutlak. Tidak bisa ditawar-menawar. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah orang kepercayaannya Tuhan. Sesungguhnya semua yang mendatangkan kepercayaan dimulai dari hati. Orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya dituntun oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan berarti mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan mengandalkan pengertian sendiri, bukan mengandalkan kemampuannya, tapi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saudara, sudahkah kita benar-benar hidup percaya kepada Tuhan? Ya, percayalah kepada Tuhan Yesus dan andalkanlah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan orang percaya kepadanya. Dia ada menyertai. Bahkan Tuhan sudah menyediakan pertolongan yang terbaik di waktu yang tepat bagi orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. So, saudara, sekali lagi, tinggal tenang dan percaya adalah kekuatan untuk kita mengalami kemenangan-kemenangan, mengalami berkat dan janji Tuhan, dan menggenapi rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Ajar kami untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Segenting apapun situasi kami, ajar kami untuk tetap percaya, untuk tetap tenang. Sebab Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Engkau lebih besar dari apa yang kami khawatirkan. Bahkan Engkau
tidak melihat kami dari jauh. Engkau dekat dengan kami. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kami percaya hidup kami diberkati dan berkemenangan serta mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.